got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madutihan, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. NIM 230 340 410 1037. Di sini saya akan membuat video tugas UTS Sibermedia. Di sini saya akan memberikan sedikit poin-poin penting Sibermedia, yaitu yang pertama definisi, ruang lingkup atau sejarah, yang ketiga jenis-jenis sibermedia, yang keempat yaitu pesan terkait tentang etika pengguna sibermedia tersebut. Yang pertama tentang definisi sibermedia. Sibermedia merujuk pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menyebarkan informasi, berita, dan konten kepada halayak luas. Istilah ini mencakup berbagai platform seperti situs web, media sosial, aplikasi seluler, dan platform streaming yang memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa aspek penting sibermedia. Yang pertama yaitu ada aksesibilitas. Sibermedia memungkinkan akses informasi yang lebih mudah dan cepat dibandingkan media tradisional seperti televisi, radio, atau surat kabar lainnya. Yang kedua yaitu interaktivitas. Platform sibermedia memungkinkan interaksi dua arah antara pembuatan konten dan audiens. Yang kelima yaitu konten beragam. Sibermedia menawarkan berbagai jenis konten, termasuk berita, hiburan, pendidikan, dan informasi khusus. Berikut contoh platform sibermedia. Yang pertama yaitu ada situs berita online, CNN, BBC, Kompas.com, dan Tempo.co. Yang kedua yaitu media sosial, seperti contoh Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Yang selanjutnya yaitu platform streaming, seperti contoh Netflix, YouTube, dan Spotify. Yang selanjutnya ada blog dan website, seperti contoh WordPress, Blogger, dan Medium. Poin selanjutnya yaitu peran penting sibermedia. Di sini sibermedia memiliki peran penting untuk penyebaran informasi. Sibermedia berperan penting dalam penyebaran informasi, berita terkini, informasi publik, maupun konten edukasi. Yang selanjutnya yaitu ada demokrasi dan partisipasi. Platform sibermedia memungkinkan partisipasi publik dalam diskusi dan perdebatan serta mendukung proses demokrasi yang lebih transparan. Yang selanjutnya, sibermedia berperan penting pada pendidikan dan kebudayaan. Sibermedia menyediakan akses terhadap sumber belajar dan konten budaya yang beragam, memperluas jangkauan pendidikan dan budaya. Yang selanjutnya ada bisnis dan ekonomi. Sibermedia memiliki peran penting dalam dunia bisnis, seperti pemasaran online, e-commerce, dan pengembangan bisnis digital. Ia telah merevolusi cara kita mengakses dan menyebarkan informasi. Platform ini menawarkan berbagai manfaat, termasuk aksesibilitas, interaktivitas, dan globalisasi. Namun, tantangan seperti informasi palsu, privasi, dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memastikan penggunaan sibermedia yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Sibermedia ini juga dikenal sebagai media digital, telah merevolusi cara kita mengakses dan mengkonsumsi informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ruang lingkupnya yang luas mencakup berbagai platform dan teknologi yang membentuk lanskap media digital saat ini.
artikel ini akan menjelajahi ruang lingkup sibermedia dan menelusuri sejarah perkembangan dari awal hingga saat ini. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup sibermedia. Ruang lingkup sibermedia sangat luas dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Secara umum, sibermedia dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama yaitu platform media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ataupun YouTube memungkinkan pengguna untuk berbagi konten, berinteraksi dengan teman dan keluarga, serta mengikuti berita dan tren. Yang selanjutnya yaitu ada media online seperti situs web berita, majalah online, blog, dan platform streaming seperti Netflix dan Spotify menyediakan akses ke berbagai macam konten informasi, hiburan, dan edukasi. Yang selanjutnya yaitu ada e-commerce. Platform seperti Amazon, Tokopedia, dan Shopee memfasilitasi transaksi jual beli online, memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan layanan dari berbagai penjualan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu ada game online. Permainan video online seperti League of Legends, Fortnite, dan PUBG telah menjadi bentuk hiburan yang populer, memungkinkan pemain untuk bersaing dan berkolaborasi dengan pemain lain secara online. Dan poin selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan sibermedia. Sejarah sibermedia dapat ditelusuri kembali ke awal perkembangan internet pada tahun 1960-an. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah perkembangan sibermedia. Pada 1960-an, ARPANET, jaringan komputer pertama yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, merupakan cikal bakal internet. Dan pada tahun 1980-an, World Wide Web diciptakan oleh tim Berners-Lee, memungkinkan akses mudah ke informasi dan sumber daya online. Selanjutnya pada tahun 1990-an, internet menjadi semakin populer dan akses internet menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Seperti contohnya pertama mulai muncul pada situs Yahoo, Amazon, dan lain-lain. Pada tahun 2000-an, media sosial mulai muncul dengan Facebook, Twitter, dan YouTube menjadi platform yang paling populer. Smartphone dan aplikasi mobile juga mulai berkembang pesat pada saat itu, sehingga pada sekarang ini sibermedia telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk akses informasi, komunikasi, ekonomi, dan budaya. Akses informasi. Sibermedia telah meningkatkan akses informasi bagi masyarakat umum, memungkinkan mereka untuk mendapatkan berita, pengetahuan, dan hiburan dari berbagai sumber di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Sibermedia telah mempermudah komunikasi antara individu, keluarga, dan komunitas, memungkinkan mereka untuk terhubung dan berinteraksi secara real time. Yang selanjutnya yaitu ekonomi. Sibermedia telah menciptakan peluang ekonomi baru dengan memunculkan bisnis online dan platform digital lainnya. Yang terakhir ada budaya. Sibermedia telah membentuk budaya dan perilaku masyarakat dengan munculnya tren online, pengaruh media sosial, dan budaya digital. Sibermedia adalah istilah yang luas yang merujuk pada media yang menggunakan internet dan teknologi digital sebagai platform utamanya. Berikut beberapa jenis sibermedia, yaitu yang pertama media sosial. Platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Seperti contoh Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang kedua yaitu berita online. Situs web dan aplikasi yang menyediakan berita terkini,
analisis, dan informasi dari berbagai sumber. Seperti contoh kompas.com, cnn.com, bbc.com, dan detik.com. Yang nomor 3 yaitu e-commerce, platform online yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang dan jasa secara online. Contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Yang nomor 4 yaitu media streaming, layanan online yang memungkinkan pengguna untuk menonton film, acara TV, musik, dan konten lainnya secara streaming. Contohnya yaitu Netflix, Spotify, Disney, dan HBO Max. Media memiliki banyak manfaat, yaitu seperti aksesibilitas, interaktivitas, kecepatan, dan keterjangkauan. Namun, sibermedia juga memiliki beberapa kekurangan, seperti informasi yang tidak akurat, privasi, ketergantungan. Informasi yang tidak terakurat yaitu informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan mudah disebarluaskan. Sedangkan privasi sendiri yaitu penggunaan sibermedia dapat menimbulkan risiko privasi dan ketergantungan, yaitu berlebihan pada sibermedia dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial. Secara keseluruhan, sibermedia telah berevolusi cara kita mengakses dan berbagi informasi. Penting untuk menggunakan sibermedia dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang poin selanjutnya yaitu poin pesan terkait penggunaan sibermedia yang bijak. Manfaat sibermedia dengan bijak, yaitu bersikaplah bertanggung jawab, berhati-hatilah dan berbagi informasi pribadi, konten yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Hindari berita bohong, yaitu teliti sumber informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Yang selanjutnya yaitu hormati privasi. Jangan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin orang tersebut. Nomor 5 yaitu berkomunikasi dengan sopan, yaitu hindari bahasa kasar, pelecehan, dan ujaran kebencian. Yang selanjutnya yaitu jaga kesehatan mental. Batasi waktu penggunaan sibermedia dan beristirahatlah secara teratur. Sibermedia untuk kebaikan. Pelajari hal baru, yaitu manfaatkan sumber belajar online untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua yaitu bergabunglah dengan komunitas, yaitu temukan kelompok minat dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan serupa. Berikan dampak positif, yaitu gunakan sibermedia untuk menyebarkan pesan positif, membantu orang lain, dan mendukung kegiatan sosial. Ingat, sibermedia adalah alat yang powerful. Gunakanlah dengan bijak dan bertanggung jawab untuk menciptakan dunia digital yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.